Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini ingin menjelaskan tentang padi. Padi ini bisa sumber daya alam yang bisa dapat diperbarui. Dan sebelum memasuki penjelasannya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Imam Fakiasari dari kelas 10C IPS. Dan di sini padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban, meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya padi. Juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dan mengacu yang sama yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke dalam disebut sebagai padi liar dan masuk ke dalam Indonesia dibawa oleh nenek moyang kita. Yang ketiga, dan semua seselia setelah jagung dan gandum. Namun demikian, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Hasil dari pengolahan padi dinamakan beras. Beras merupakan makanan sumber karbohidrat yang utama. Kebanyakan negara Asia, negara-negara lain seperti di benua Eropa, Australia, dan Amerika mengkonsumsi beras dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada negara Asia. Selain itu, padi dapat digunakan sebagai penutup tanah pada suatu usaha baru. Padi merupakan salah satu komoditas pokok yang merupakan sumber pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Budidaya yang baik atau memengaruhi hasil dari padi tersebut. Oleh karena itu, penting adanya untuk mengetahui budidaya yang baik dan tepat mengenai padi. Padi merupakan tanaman yang paling penting di negara kita, Indonesia ini. Betapa tidak, karena makanan pokok di Indonesia adalah nasi dan beras, yang tentunya dihasilkan oleh tanaman padi. Selain di Indonesia, padi juga menjadi makanan pokok di negara-negara benua Asia lainnya seperti China, India, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Padi merupakan tanaman berupa rumput. Tanaman pertanian ini berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika, berat tropis dan subtropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi mudah ditaman pada 3.000 tahun Masehi. Dari segi produksi, padi merupakan tanaman bernyerbukan sendiri karena 95% atas lebih serbuk sari membuat sel telur tanaman yang sama. Dan padi merupakan tanaman yang paling penting di negeri kita, Indonesia ini. Betapa tidak, karena makanan pokok di Indonesia adalah nasi dari beras yang tentunya dihasilkan oleh tanaman padi. Jawa Timur merupakan lumbung padi terbesar di Indonesia. Proses penanaman padi dimulai dengan persemaian benih padi. Persemaian dilakukan dengan menyebar benih padi secara merata pada bedengan. Dalam 3 atau 4 hari, benih telah berkecambah. Penanaman padi di sawah umumnya ditanam dengan jarak teratur, yaitu setelah padi berumur kurang lebih 95 hari,
atau 3 bulan, biasanya padi mulai memberikan tanda-tanda siap panen. Tanda-tanda padi itu jika warna daun padi juga berubah menjadi kuning kecoklatan, seperti ini. Padi merupakan tanaman menyerbuk sendiri karena lebih dari 95% serbuk sari tanaman padi membuahi sel telur tanaman yang sama. Setiap bunga pada padi memiliki 6 kepala sari yang kepala putik yang bercabang. Umumnya kedua organ ini matang pada waktu yang bersamaan. Kepala sari kadang-kadang keluar dari palea dan lemahnya ketika ia siap untuk melakukan proses produksinya. Dan ada pun berbagai manfaat padi. Pasti semua orang tahu seperti apa padi itu. Padi merupakan tanaman yang banyak ditanam oleh petani-petani Indonesia, khususnya pada musim penghujan. Padi mempunyai nama ilmiah Oryza sativa dan famili Physces grensis. Selain sebagai makanan pokok, sebagai besar penduduk Indonesia, padi memiliki banyak manfaat lain yang jarang orang mengetahuinya. Bahkan tidak mengetahuinya dari semua bagian padi dapat memberikan manfaat-manfaat yang berguna bagi kesehatan, antara lain selaput biji, berkhasiat untuk mengatasi lambung dan limpa lemah, tidak nafsu makan, gangguan pencernaan, rasa penuh di dada dan perut, beri-beri, tangan dan kaki rasa kesemutan. Dan manfaat kedua, tangkai buahnya berkhasiat untuk mengatasi rambut kotor dan keguguran. Dan manfaat yang ketiga yaitu biji beras, berkhasiat untuk mengatasi demam, diare, gondongan, rematik kesio, radang payudara, radang kulit, dan bisul. Dan manfaat yang keempat yaitu akar. Akar berkhasiat untuk mengatasi keringat berlebihan, berkeringat spontan, dan filariasis. Bagaimana cara menggunakannya? Cukup mudah, yaitu selaput biji berkatul sebanyak 10-15 gram atau akar 15-20 gram. Direbus bahan lain, lalu airnya diminum untuk pemakaian luar. Beras digiling halus bersama bahan lain untuk pemakaian setempat. Merang dibakar lalu tambahkan air. Campuran ini baik untuk mencuci rambut. Untuk penyembuhannya penyakit-penyakit dengan cara ini. Dan cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.